Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri gitu. Kemudian kita juga akan membahas beberapa topik ya. Yang pertama ini adalah entry harian, ya mapping harian. Kemudian kita juga akan bahas mengenai Fibonacci retracement dan extension. Lalu kita akan membahas mengenai economic calendar untuk minggu ini ya, kemudian OI data, COT data. Lalu kita akan bahas juga mengenai sesi ya untuk gold ini sendiri, dan kita akan membahas mengenai weekly candle ya gitu teman-teman. Oke. Jadi untuk pertama kali mungkin enaknya kita bahas itu dari weekly candle dulu ya di sini. Oke, di sini kalau kita perhatikan untuk weekly candle ya, selama satu minggu kemarin itu adalah minggu yang cukup bersejarah untuk gold ya, dimana kalau kita perhatikan ya untuk minggu ini memang untuk minggu kemarin gold itu menyentuh ATH ya kurang lebih di 2184 ya 148 ya, atau kurang lebih di 2146. Jadi memang ada beberapa broker yang harganya itu di 2148, ada juga beberapa broker yang harga tertingginya itu di 2146 gitu teman-teman. Nah, itu tergantung dari broker yang kita pakai gitu sebenarnya. Nah, kalau di TradingView sendiri sih kalau kita perhatikan tertingginya itu kurang lebih ada di 143 ya. Kemudian kalau di broker ini Pepperstone ya, kalau di Oanda ini kurang lebih tertingginya itu ada di level harga 2148.9, jadi hampir 2149 gitu. Oke, jadi ini memang ada perbedaan antara broker A dengan broker B, baik itu broker C itu tidak masalah karena setiap broker itu memiliki LP-nya masing-masing gitu teman-teman. Oke, kemudian kalau kita lihat lagi untuk di bagian minggu ini ya, itu kan candle minggu kemarin menunjukkan adanya bearish power ya di sini setelah dia mengalami ATH nih ya. Ini kalau kita perhatikan candle closing untuk minggu kemarin itu kurang bagus ya, bahkan ini seller itu mendominasi. Dan kalau kita lihat juga dia itu hampir closing di bawah candle open di minggu kemarinnya lagi, di 2 minggu kemarin ya gitu, 2 minggu sebelumnya gitu teman-teman. Nah ini kan dia belum closing di bawah candle closing ya, di candle opening yang ini, yang hijau ini. Nah ini kalau kita perhatikan masih ada potensi ya untuk si gold ini pullback kembali atau rebound ya dari level harga kurang lebih dari 1990 patokan saya ya, 1990 sampai 19 sampai di harga 2000 ini gitu teman-teman gitu. Jadi range kurang lebih 100 pip ini adalah harapan terakhir buyer untuk rebound ya, untuk mencetak kembali ATH yang baru ya, atau untuk melihat kembali di level harga 2100 ini teman-teman gitu ya. Minimal kalau dia mau rebound pun ya paling ke 2050 ya sampai 2060-an, habis itu baru dia lanjut lagi ke 2100 gitu. Nah kecuali karena closing minggu depan ya minggu ini itu bisa closing di bawah 1990 ya, itu artinya gold ini akan melanjutkan penurunan kembali ya, kemungkinan besar bisa ke 1933 atau 1900 kembali gitu teman-teman. Jadi let's see aja untuk candle weekly yang minggu ini ya, itu akan menentukan lagi pergerakan di minggu depan nanti gitu teman-teman. Jadi kalau kita lihat memang hasil dari laporan tenaga kerja minggu kemarin ya, itu memang cukup bagus, sehingga kalau kita lihat memang jadi pasar ini tuh optimis gitu kalau misalkan ekonomi itu sudah mulai membaik ya, dari hasil laporan tenaga kerja yang bagus, NFP-nya cukup bagus ya, dari 180-an diprediksi itu 199, padahal kalau kita perhatikan IDP-nya kurang bagus gitu. Jadi memang agak nggak begitu sinkron ya untuk data laporan tenaga kerja ini gitu. Tapi kalau kita perhatikan dari jobless claim-nya juga membaik ya, dimana klaim pengangguran ini sedikit ya, walaupun ya naik sedikit aja gitu ya, dari 219 ke 220 gitu. Nah NFP-nya ini justru membaik gitu. Nah ini memang kalau kita perhatikan dari data-datanya pun dari ISM manufacturing ya, ini juga udah menunjukkan angka yang bagus ya. Non manufacturingnya juga yang price ya November kemarin juga menunjukkan angka yang bagus juga gitu.
tapi George openingnya ini justru malah jelek gitu. Jadi memang overall secara keseluruhan ya untuk tenaga kerja ini hasilnya cukup bagus, tapi nggak bagus-bagus yang perfecto 100% atau 80% gitu, karena beberapa perintilannya nih ya, perintilannya nih itu masih merah gitu teman-teman. Jadi ya bisa dikatakan untuk laporan tenaga kerja ini tuh mix ya gitu untuk minggu kemarin gitu teman-teman, tapi itu sudah cukup mendukung atau menopang dari kenaikan dari si DXY itu sendiri gitu. Jadi kalau kita perhatikan si DXY ini sendiri sudah rebound ya dari level terendahnya itu kurang lebih di 102.6 sampai 102.4 ya. Kemudian dia saat ini masih tertahan kurang lebih di level harga 104.17 ya sampai 104.062 gitu teman-teman. Ini masih jadi area resisten ya, dimana area resisten ini juga jadi area breakout ya untuk DXY. Kalau kita perhatikan di sini nih ya, ini breakout zone-nya dia, dan ini dia retest gitu teman-teman. Oke. Nah, untuk minggu kemarin, untuk minggu ini ya, kalau kita perhatikan this week ya. Nah, this week ini ada banyak juga ya, ini laporan mengenai inflasi kalau kita perhatikan ya, mulai dari hari Selasa kalau kita lihat sini ya, 12 Desember hari Selasa itu ada not auction ya dari USD, kemudian ada core CPI ya, ada CPI di jam 20.30. Oke, kemudian ada di hari Rabu lagi 13 Desember itu dari USD ada bond auction lagi ya, itu jam 1 malam. Kemudian untuk jam 20.30 itu ada PPI, lalu untuk 22.30 itu mengenai inventory oil itu sendiri gitu teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari 2 hari ini ya untuk report newsnya itu, kalau kita perhatikan untuk yang core CPI ini membaik untuk USD, tapi untuk CPI yang November yearly-nya itu justru malah turun gitu. Tapi let's see, soalnya biasanya yang dipakai ini adalah core CPI gitu teman-teman. Nah, ini core CPI membaik artinya akan memberikan dorongan lagi nih untuk DXY minggu depan nanti gitu. Kemudian kalau kita lihat lagi untuk dari PPI-nya, ini juga membaik PPI-nya ya untuk yang monthly. Yang bulan November kemarin itu dari 0.5 minus ke 0.1, jadi ada koreksi ya, koreksi positif untuk DXY kalau kita lihat dari forecastnya ini sendiri gitu. Nah, kemudian untuk hari apa nih, hari Kamis ya, jadi kalau untuk hari Kamis ini ada the Fed interest decision lagi, lalu ada FOMC di bulan Desember ini. Nah, FOMC press conference juga ada FOMC statement juga ya. Ini jam 2 subuh ya, 2.30 subuh, pokoknya sampai setengah 3 subuh ya. Ini adalah jam yang sangat tricky ya kalau menurut saya ya. Dan selama dari minggu kemarin ya, semenjak dia mulai report tenaga kerja, kemudian di akhir tahun ini menjelang penutupan tahun ya, itu memang harus lebih hati-hati teman-teman, karena banyak sih kalau saya lihat ya kejadian-kejadian yang tahun-tahun kemarin pun pasar itu juga agak tricky gitu pergerakannya gitu, dan memang banyak sekali movement yang di luar analisa ataupun prediksi dari kebanyakan trader itu sendiri gitu. Jadi itulah kenapa saya bilang di channel Telegram ya, kita harus bisa meminimalisir resiko yang ada dulu ya saat ini, dan nanti kita akan gaspol lagi di tahun depan nanti gitu teman-teman. Oke. Jadi kalau untuk kalian yang mau trading di bulan ini, harap lebih berhati-hati ya, karena memang pasar lagi tricky banget untuk pergerakannya gitu. Oke, itu ya pesan dari saya gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi ya, ini kalau kita perhatikan lagi-lagi Fed ini tidak menaikkan suku bunga gitu. Jadi dia udah melewatkan suku bunga itu 4 kali kenaikan ya, udah dilewatin, dan Desember pun akhirnya nggak dinaikkan juga keputusannya. Kalau kita perhatikan di sini, nanti akan kita cek juga di FedWatch Tool ya untuk suku bunga ini ya, dan akan kita share di channel Telegram. Jadi stay tune aja untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe di channel Telegram ya. Kita akan share FedWatch Tool itu di channel Telegram Yuna Trading ID gitu. Ya, jadi ini ya kurang bagus untuk DXY gitu, karena 5.5 sama halnya lagi dengan 5.5. Jadi ini ada potensi
gold ini akan rebound kembali di minggu depan, tapi let's see aja bagaimana ya, soalnya ini suku bunga tidak dinaikkan, artinya DXY itu akan melanjutkan penurunan. Kemudian obligasi juga kurang lebih ya, dia juga ada sangkut pautnya sama deposito ya, itu juga akan melanjutkan penurunannya lagi gitu. Jadi asetnya nanti akan lari kemana? Yang pertama ada BTC, kedua itu ada gold, yang ketiga itu ada saham. Jadi kemungkinan besar itu akan lari ke 3 aset ini gitu teman-teman. Oke. Kemudian kita lanjut lagi ya, di sini kalau kita perhatikan untuk jam 20.30 di hari yang sama, cuma ini untuk malamnya, itu ada core return sales ya dari 0.1 minus 0.1. Nah ini kurang bagus ya. Kemudian ada ini stop just claim ya, biasa ini news mingguan di hari Kamis ya, itu dari 220 ke 223, ini juga kurang bagus untuk DXY, ini juga kurang bagus ya. Kemudian ada digital sales ya, ini masih imbang lah, stabil lah dari 0.1 minus ya, hasil forecast juga masih 0.1, jadi ini ya imbang lah, ini tidak ada perubahan gitu. Kemudian untuk hari Jumat itu ada S&P Global Service PMI, yaitu dari 50.8 diprediksi turun ke 50.5. Ini kurang bagus untuk DXY gitu. Jadi kalau kita perhatikan ya, memang untuk minggu depan, untuk minggu ini overall untuk news ya itu kurang bagus, terutama dari core news yang ini nih, news utamanya kalau saya katakan ya, ini sangat tidak bagus untuk DXY gitu. Tapi lihat aja nanti statementnya dari si Om Powell itu bagaimana, dan juga dari The Fed itu bagaimana yang mengenai statement untuk kebijakan ekonomi ke depannya. Nah itu jadi kita nggak cuma melihat dari suku bunga gitu, tapi kita lihat juga dari statementnya mereka ini gitu ya. Jadi mereka ngomong apa, mereka mau menyampaikan apa, itu juga akan bisa mempengaruhi pergerakan dolar, bisa menguatkan dolar juga walaupun dia tidak menaikkan suku bunga. Tapi ya jadi let's see aja nanti bagaimana ya teman-teman gitu. Oke, lanjut lagi ya. Jadi untuk video ini memang agak panjang kalau kita lihat di sini ya. Nah, jadi harapan kita di bawah mendekatin 1,990 kalau kita lihat dari suku bunga yang ada gitu ya. Ya, ini kan baru analisa awal nih gitu kan. Kalau dilihat dari tidak dinaikkan suku bunga, berarti gold ini ada harapan untuk meluncur naik lagi ke atas ya. Mungkin bisa ke 2048, 2100 ya, let's see lah bagaimana pokoknya gitu kan. Intinya kalau dari kacamata saya pribadi ya, di atas 1990 ini gold masih uptrend gitu ya. Even dia di 4 jamnya itu udah charge ya, udah ada pergerakan tren segala macam. Tapi kalau kita patokannya itu di monthly ya, kalau kita perhatikan nih untuk monthly-nya mana sebentar. Nah di monthly ini di atas 1990 gold itu masih uptrend gitu teman-teman. Ditambah lagi candle weekly-nya ini agak tricky ya, dia memang untuk lowest point-nya itu ada di 1994 ya, mungkin beberapa ada yang 1993 juga gitu, tapi dia itu closing-nya itu di atas candle opening candle yang sebelumnya gitu. Jadi bisa dikatakan si seller ini memang punya kontrol di pasar ini sendiri, tapi nggak bisa mengontrol pasar atau pergerakan harga itu secara full gitu, untuk benar-benar merubah dari tren si gold ini sendiri gitu teman-teman. Karena kalau dia mau merubah tren dari gold ini sendiri, minimal dia harus bisa closing di bawah candle opening yang sebelumnya gitu. Oke, itu kalau secara technically gitu. Kalau secara sentimen juga kalau kita perhatikan untuk dilewatkan yang kenaikan suku bunga ini ya, mungkin gold ini akan tetap bertahan di atas, cuma akan menyesuaikan juga ya dengan harga dari si DXY nya sendiri gitu ya. Mungkin di atas 1990 atau bermain di range 2000 sampai 1900-an ya, tetap di situ. Hanya saja untuk harganya nanti perlahan-lahan akan disesuaikan gitu, karena ini baru pertama kali, apalagi ini baru 1 minggu ya. Jadi pasti banyak pergerakan yang cukup tricky untuk si gold ini sendiri gitu ya. Nggak cuma gold sih, semua pergerakan market, mau itu falas, komoditas, bitcoin ya, kripto dan sebagainya gitu, baik itu saham juga sama gitu teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita mau bahas mengenai mapping. Oke, sebentar, mapping ini dia. Oke, jadi kalau dari mapping ya, ini ada mapping yang saya buat ya. Nah, kalau kalian masih ingat itu kalau nggak salah update di hari Selasa ya, apa hari Rabu gitu, itu ada kita bahas yang mengenai angka 2039 ya sama 2035. Pokoknya kalau kalian masih ingat, ini adalah area high volume ya, high volume area di sini ya, dari range-nya 2035 sampai 2050.
selama dia belum bisa break dari atas high volume ini, artinya pergerakan masih turun gitu kalau secara technically gitu kan. Karena kan penurunannya itu dia sudah break dan ada short di area sini di 2039-2035. Kemudian untuk area bosnya itu kan terbentuk kurang lebih di level harga 2020-an ya. Di sini sampai 2018-an gitu teman-teman. Nah, ini kalau kita perhatikan ya untuk hari ini ya, untuk Senin nanti ini masih akan potensi untuk rebound ya. Jadi ada beberapa area juga yang harus kita siapkan untuk area buy dan maupun area sell ya. Mungkin enaknya ini kita bahas dulu, yang pertama itu adalah area selling point karena tren ini kan turun ya. Oke. Untuk selling point yang pertama ini untuk agak high risk sih sebenarnya gitu kan. Agak high risk jadi di 2009 sampai 2012. Oke, ini yang pertama. Kemudian yang kedua itu area breakout juga. Ini kan area breakout juga sebenarnya. Cuma ini kan breakout dari struktur harga. Itu di 2020, 2023. Oke, ini yang kedua. Lalu yang ketiga itu ada di 2039 sampai 2035. Jadi selling point saya itu ada 3 zona ya. Pertama di 2009 sampai 2012, kemudian 2020, 2023, lalu ada di 2035 sampai 2039 gitu. Ini adalah area yang potensial untuk kita ambil sell point gitu. Nah, kalau untuk konfirmasi yaitu masih belum ada gitu, karena kan ini harga juga masih di 2004 ya gitu. Jadi masih jauh dari area kita gitu. Tapi ini kalau udah di area-area ini pokoknya kita harus siap-siap aja gitu. Ya, untuk konfirmasi mungkin kalian bisa pakai time frame kecil ya. Ketika 4 jamnya ini sudah sampai di level harga yang kita tentukan, kalian boleh turunin itu kurang lebih ke 15 menit mungkin. Ya, 15 menit untuk lihat konfirmasi harga gitu. Nah, kalian bisa ambil nih kalau untuk selling point berarti apa? Yang pertama dia reject dan keluar dari zona, ditandai dengan adanya bearish engulfing gitu. Itu kalau untuk selling point. Nah, oke, kalau untuk buy point ya berarti kita menggunakan bullish engulfing gitu teman-teman. Kalau itu sih saya ya biasanya begitu gitu. Nah, kemudian setelah kita membahas mengenai sell point, nah kita mau bahas juga nih mengenai buy point gitu. Oke, kalau dari saya pribadi untuk buy point itu ada di 1990 ya. 1990 sampai 1985. Nah, ini buy point yang pertama. Kemudian buy point yang kedua itu kurang lebih di level harga. Sebenarnya kalau saya sih rekomendasi ya kalau untuk minggu depan, selama 1 minggu ke depan itu di 1962 ya, 1957 di sini. Karena ini banyak rejection di sini ya. Kemudian yang terakhir itu yang ketiga itu kurang lebih di 1940, 1934 gitu teman-teman. Karena ini adalah area buy point dengan menggunakan support yang cukup kuat untuk gold ini sendiri, dan ini ditambah area ini tuh masih fresh gitu untuk base-nya gitu teman-teman. Kalau untuk area yang 1990 ini agak riskan. Kenapa? Karena ini udah di retest sama dia gitu teman-teman. Tapi ini jadi key level, jadi kalian harus ingat gitu, bukan masalah di retest ya, tapi ini adalah key level. Jadi ada potensi kita bisa ngambil di area ini kembali gitu. Lalu nggak menutup kemungkinan ya teman-teman ya untuk bisa ambil di 2000-an juga gitu, 2000 sampai 1997 lah gitu. Ini ada potensi juga gitu. Ya, let's see aja bagaimana nanti pas opening marketnya gitu ya teman-teman. Gitu, oke. Pokoknya ini adalah area-area yang potensi untuk kita ambil entry ya, tapi masih butuh konfirmasi lebih lanjut lagi gitu teman-teman. Oke, lanjut lagi ya. Sebenarnya saya juga nggak berharap dia turun se-ekstrim ini hari Jumat kemarin ya. Nah, ini cukup ekstrim. Sedangkan untuk hari Jumat kemarin dia naiknya sangat ekstrim ya. Opening sesi Asia dia juga naik sangat ekstrim. Nah, di closingnya juga dinaikin diturunkan sangat ekstrim gitu. Jadi ya gold ini sangat aktif ya minggu kemarin gitu, dan minggu ini juga potensinya dia sangat aktif juga gitu teman-teman sampai akhir tahun nanti. Oke, kemudian kita mau bahas lagi untuk gold ya, tapi ini kita mau bahas dari Fibo ya. Oke, jadi kalau kalian waktu itu ada yang minta Fibo ya, tapi belum saya buatkan videonya. Saya untuk Fibo ini saya ingin buatkan khusus satu video ya, menjelaskan plus cara setting dan cara menggunakan Fibo ini sendiri gitu sebenarnya. Jadi akan saya buatkan nanti mungkin di akhir tahun ya, akan saya coba buatkan gitu setelah saya buat satu video lagi mengenai SND gitu teman-teman.
Oke, di sini untuk Fibo ya. Yang pertama kita lihat dulu yang kemarin itu pada saat dia melakukan penurunan yang cukup ekstrim. Kenaikan cukup ekstrim itu kan di 2146 ya, ini untuk yang broker Forexcom gitu. Ini kita tarik dari atas ke bawah ke 2010. Ya, ini gold ini pullback di angka 23.6 ya, zonanya itu di kurang lebih di 2042 ya. Tapi kalau kita perhatikan, nah ini yang saya sebut dengan charts gitu teman-teman. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini charts ya. Ini kan area support ya. Ini area support. Nah, ini area resisten gitu. Nah, yang merah ini, candle merah ini adalah area breakoutnya dia gitu. Jadi charts itu adalah dia itu bisa dikatakan break dari current low-nya dia gitu teman-teman. Jadi ini current low-nya dia, strukturnya ini sudah di break, makanya dia berubah menjadi charts kalau secara technically gitu teman-teman. Lalu kemudian ini kalau kita lihat lagi, ini kan ada low-nya nih ya di 2010. Nah, bosnya ini kurang lebih di 2010 gitu, karena kan dia begitu dia break turun ya, dia naik lagi koreksi, kemudian dia break lagi gitu. Jadi 2010 ini adalah area bosnya untuk si gold ini sendiri gitu. Cuma kan kalau kita lihat banyak kan di 2020 nih, makanya kita ambil support resistennya itu ada di 2020 juga gitu teman-teman. Oke, kemudian kalau kita lihat berdasarkan Fibo ini kan, kalau kita ukur pakai Fibo extension lagi ya. Jadi Fibo extension ini ditarik begitu terjadi adanya boss gitu. Tarik dari bawah di 2010 sampai ke height yang terakhir gitu. Pada saat dia mau pullback ya teman-teman di sini. Nah, di sini kita akan menemukan area-area Fibo extension dengan menggunakan Fibo ini sendiri gitu. Nah, pertama areanya itu ada di untuk buy point ya, ini jadi buy point juga gitu. Yang pertama itu ada 1991 sampai 1983 ya, karena ini menggunakan 4 jam jadi agak lebar ya di sini range-nya. Oke, ini satu, ini juga kalau kita perhatikan ada rejection. Kemudian zona kedua by Fibo itu ada di 261.8 sampai 288.8 ya. Itu di 1962, 1954. Ya, di sini ada rejection juga kalau kita perhatikan ya. Kemudian area terakhir itu ada di 361.8 yaitu 1933 sampai 1925 gitu. Itu di sini. Nah, ini rejection terakhir. Jadi biasanya untuk area-area Fibo ini semakin dia ke bawah itu akan semakin kuat gitu teman-teman. Ya, artinya dia untuk nahan harga itu tingkat ketahanannya lebih kuat. Itu kalau misalkan secara normally market tidak dipengaruhi oleh sentimen, baik itu sentimen news ya, global kayak perang dan sebagainya, atau mengenai COVID kayak kemarin itu ya. Itu secara normally market itu bisa menggunakan Fibo. Tapi kalau misalkan dipengaruhi oleh tekanan global ya, kayak misalkan perang ya, ataupun COVID kayak kemarin ya, itu pasti semua technically nggak akan bisa dipakai karena itu adalah sentimen market gitu teman-teman gitu. Jadi pastikan kalau kalian mau menggunakan Fibo atau mau menggunakan analisa secara technically ya, itu kalian benar-benar perhatikan dulu apakah di saat itu ada news yang penting untuk DXY ataupun XAUUSD ini sendiri atau tidak gitu teman-teman. Oke, jadi tetap kita harus agak melek juga sedikit-sedikit ke analisa sentimen market dan juga fundamental gitu. Oke teman-teman, jadi gitu. Ini untuk area-areanya gitu ya, berdasarkan dengan Fibo. Kemudian kita mau bahas lagi. So dari COT minggu ini diprediksi sih melemah ya, karena mereka pada narik duit, terkoreksi sebesar 9.788 untuk long positionnya, sedangkan untuk shortnya itu minus 4.282 gitu. Ini sama-sama minus gitu, artinya memang sentimen gold ini lagi melemah gitu teman-teman. Tapi kalau menurut saya sih agak cepat kalau kita bilang dia berganti tren gitu, soalnya di awal minggu dinaikkan ke ATH ya, tapi di akhir minggu diturunkan sampai ke, atau bahasa itu diturunkan itu benar-benar dari ATH itu 1.2148 ke bawah 2.000 kembali gitu. Jadi kan sebenarnya itu menciptakan panic selling untuk retail trader ya seperti kita ini ataupun yang baru masuk ke dalam pasar ya. Dan benar-benar ngefek gitu, membuat psikologi si buyer ini tuh berubah gitu. Oh, berarti si emas ini mau turun gitu. Tapi kalau menurut saya
agak terlalu cepat kalau kita bilang dia ini menjadi downtrend kembali gitu teman-teman, karena awal minggu Senin itu pada saat pembukaan ini di sini loh gitu, tapi pada saat closing market di akhir minggu, di minggu yang sama dia ada di sini gitu. Jadi memang psikologi antara buyer sama seller ini diobrak-abrik nih sama pasar, bikin gaduh-gaduh. Apakah sekarang XAU sedang bullish atau sedang bearish? Jadi awal minggu dibuat persepsinya itu adalah bullish, di akhir minggu dihancurin menjadi bearish untuk persepsi retail trader ini sendiri gitu. Jadi let's see aja bagaimana ya. Soalnya memang banyak fake move dari si gold ini sendiri untuk memanipulasi data ya. Jadi saran saya benar-benar untuk hati-hati lah gitu trading di bulan ini gitu teman-teman. Kalau bisa sih pakai akun yang lain dulu gitu, atau akun yang memang khusus ya untuk perang di bulan ini gitu. Oke. Nah kemudian kalau kita lihat lagi dari open interest data, kalau dilihat sih dari open interest data, yang pertama ya itu dia 1950 itu banyak banget yang ngantri, 1960 juga banyak, 1975, terus 1985 sampai 1980 ini multiple support semuanya ada di 2000 ini support kuat juga gitu. Jadi begitu break 2000 ini yang bisa kita pastikan untuk si gold ini menuju ke sini, ke area-area ini gitu ya. Ya, kemudian di atas 2000 berarti dia akan masuk lagi ke 2010, kemudian 2025 ya seperti biasa 2025, lalu ada di 2050 kembali gitu. Sebenarnya mulai dari 2040 nih ya, ini ada multiple resisten untuk gold itu sendiri di atas 2000 gitu teman-teman. Oke, ini mungkin sekian ya untuk penjelasan saya mengenai gold ini sendiri ya. Jadi kalau kalian punya pandangan lain ya, ataupun masukan untuk analisa ini dan video ini, silakan kalian komen di kolom komentar. Nanti akan kita diskusikan dan saya akan coba catat kalau misalnya kalian ada masukan mengenai video analisa hari ini gitu. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.